Tuan Mohiria absen 18. Sebelumnya perkenalkan kami di sini mengundang tamu-tamu kita yang sangat penting untuk menjelaskan tentang apa itu arti kata kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya di sebelah saya ada Talita Ailagara absen 34, Intan Wulan Febrianti absen 17, Rina Barisara Madani absen 13, Nadira April absen 23. sudah. A few moments later. Langsung saja yang pertama dengan definisi. Jadi menurut pendapat kalian kerjasama ekonomi internasional itu kayak gimana sih? Mungkin Intan dulu boleh menjawab. Menurutku itu kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk mencapai suatu kebutuhan. Kalau menurut Vina sendiri bagaimana? Kerjasama internasional itu kayak contohnya kita ingin memperkenalkan barang kita yang ada di Indonesia itu ke luar negeri. Jadi kita bakalan kena kerjasama internasional. Kenapa? Karena kan di sana nanti kita bakalan di meeting, kayak apa ya namanya? Bukan meeting, Dapat gitu ya? iya dirapatkan. Jadi kita ditaruh di suatu negara, terus kita rapat di sana dengan negara-negara lain juga. Jadi nanti kita memperkenalkan kayak kita punya apa sih di Indonesia. Nanti orang dari negara lain juga memperkenalkan dia punya apa. Apakah bisa diekspor dan diimpor dari luar. Kalau untuk rapatnya sendiri biasanya menetap di suatu negara apa tidak boleh di negara lainnya? Kalau mungkin dari yang biasanya kayaknya bakalan pindah-pindah untuk setiap tahunnya. Pasti kan setiap tahun bakalan ada kerjasama internasional karena kita juga pikir barang kita itu banyak. Barang kita itu harus dikeluarkan, harus diperkenalkan di negara lain karena biar kita juga dapat pemasukan dari negara untuk negara kita sendiri. Untuk tujuannya sendiri kalau boleh itu seperti apa? Seperti mengisi kebutuhan atau kekurangan negara sama mempererat persahabatan antar negara. Seperti persahabatan dengan Emang boleh saling minho itu? Emang boleh saling minho itu? Apakah cuma itu saja, Bu? Oh, saya boleh menambahkan. Oh, boleh, silakan. Jadi tujuan kerjasama ekonomi internasional itu adalah meningkatkan perekonomian negara dan memperbaiki taraf hidup bangsa. Emangnya diperbaiki? Macam tak betul je budak ni. BLT aja sebulan habis. Terus kalau kerjasamanya itu tidak terlaksana, keuntungannya apa aja sih yang diperoleh? Keuntungan yang bisa diperoleh itu satu bisa meningkatkan devisa negara. Terus yang kedua bisa meningkatkan investasi buat negara. Terus yang ketiga bisa meningkatkan keuntungan keuangan buat negara. Wah, berarti untung banget ya. Bu, itu bapak saya jangan disini. Ngomong tentang untung, keuntungan apa saja yang didapat dari kerjasama ekonomi internasional yang didapatkan dari negara lain ya? Ya. Oh gitu. Jadi yang pertama pasti kena untung. Kenapa? Karena yang pertama kita kemasukan devisa negara. Jadi nanti kas-kas kita yang dari luar negeri itu bakalan masuk. Terus kita juga kayak misalnya ada di airport, Bandara. bandara, ya bandara. Jadi bandara kita itu gak akan sepi. Jadi jalur perdagangan kita itu gak hanya lewat darat sama laut, tapi juga dari Bawah tanah. Aduh, Bawah bawah tanah. Besok aku mau ini ya,
membuat jalur kereta api khusus barang yang buat anak. Boleh-boleh, sekalian sama tikus yang dipekerjain. Jadi pengangguran. Tikus-tikus itu tadi, tikus-tikus gaji merah. Iya, jadi gak hanya di darat sama di laut, tapi juga di udara. Kayak contohnya. Apa tuh contohnya? Sebutkan. Sapi. Sapi itu. Oh iya, sapi teman kita ya, lupa. Sapi. Iya. Jadi, kalau misalnya kita ke bandara, nanti pesawat-pesawatnya itu membawa barang-barang kita. Kan dulu Shopee sebelum ditutup kan ada luar negeri. Iya. Jadi pas waktu itu kita itu pesennya itu gak hanya lewat laut, terus lama. Itu misalnya kita beli dari Cina, datang ke sini itu 2 minggu. Lebih jelasnya mungkin bukan Shopee yang ditutup, tetapi perdagangan yang Oh iya, perdagangannya ya. Iya, bukan Shopee teman kita. oh iya. Maksudnya apa yang perdagangannya Shopee yang dari luar negeri itu ditutup karena kita juga punya bakat buat buat mengeluarkan produk. Lebih ke beli produk lokal gitu Iya, ya, biar nggak sih. impor. Ya, padahal produk lokal juga bagus, tapi kenapa orang-orang Tapi boleh tanya nggak sih? Iya, siapa? Apakah cuma toko luar negeri yang ada di Shopee yang ditutup? Apa? Maksudnya kayak TikTok Shop atau Tokopedia yang dari impor itu ditutup juga? Nggak tahu ya, soalnya lo nggak ada Shopee. Nggak ada Shopee ya, kan TikTok Shop. A few moments later. Oh iya, sebelumnya kan di Indonesia akhir-akhir ini sih tahun kemarin nggak salah ya, atau enggak awal tahun itu kan ada viral banget tuh makanan milk bun namanya dari Thailand. Oh yang mahal banget itu ya. Oh iya, itu Yang kan. sampai ditahan di bea cukai. Iya itu kan. Milk bun Yang itu loh, roti Sus. banyak susunya. Kan roti itu ada susunya ya, mohon maaf. Karo. Oke, kembali lagi ke awal. Okay. Nah sekarang kan lagi tren tentang thrift gitu ya. Kalau menurut kalian thrift itu bisa mempengaruhi UMKM produk lokal gitu nggak sih? Mempengaruhi banget dong. Waduh, gimana sih contohnya? Soalnya kan thrift kan barang impor dari luar negeri. Ya. Yang dijual murah ke dalam negeri. Jadi kebanyakan barang thrift dari luar negeri itu barangnya bagus-bagus dan kebanyakan anak muda yang suka. Jadi banyak anak muda yang suka nge-thrift itu. Terus dijual harga murah sekitar 50 ke bawah. Ya, itu sudah dapat brand-brand dari luar negeri. Dan itu sangat mempengaruhi UMKM Indonesia soalnya yang barang lokal itu nggak laku. Jadi kebanyakan barang impor yang laku dijual banyak. Berarti mempengaruhi banget gitu ya. Iya banget dong. Iya kayak misalnya biasa. Kalau di antara kalian nih ya, apa ada yang suka nge-thrift? Tapi bohong. Berarti pantas kita jawab. Mempengaruhi perekonomian negara. Sebelum dulu. Bari. Untuk faktor penyebabnya sendiri atau faktor penyebabnya negara kita itu bisa bekerjasama dengan negara yang lain. Nah, yang pertama itu yang pasti perbedaan sumber daya alam. Karena apa? Karena di sini kan lebih kaya ya, Kayak monyet ya. bukan itu hewaninya. Oh, hewaninya. Kalau misalnya kayak buaya kan banyak. Buaya darat. Bukan. Bukan buaya. Nggak boleh jujur. Jadi apa namanya sumber daya alamnya kan banyak, jadi mulai dari kapas, terus ada kulit ular, kulit buaya. Maksudnya di luar juga ada, cuman
kayaknya nggak banyak. Makanya kayak tas Hermes, titip ya. Tas Hermes, terus habis itu apa sih? Oh, itu channel apa sih? Pokoknya Sempara itu tas Hermes, karena tas Hermes itu kan dari kuda kan. Oh. Nah, kuda kan di Indonesia kan ada, tapi kalau di luar kan lebih banyak. Jadi mereka itu produksinya lebih dari sana, penjahitnya, terus habis itu kayak apa namanya, kayak membingkai tasnya itu yang bagus gimana. Itu kan jadi satu sama iklimnya. Kenapa? Karena di sini tropis, di sana subtropis. Kalau di sini set tropis. Set tropis. bukan set ini, bukan salah. Lagi dong. Bukan set ini, bukan ya teman-teman. Ya sudah mau request. Terus lanjut ini. Lanjut sama sih ya guys. Apakah cuma ada faktor sumber daya alam, tidak ada faktor yang lain? Faktor salah. Ikut faktor teknologi. Di sini kan teknologinya masih teknologi tenaga tambah. Terus kalau di sana udah teknologi mesin. Tapi kalau tas Hermes yang tadi itu ada yang kayak di Indonesia itu produk lokalnya apa yang diginiin? Sarung. Sarung tenun dan batik tenun dari Batak itu ditenun sendiri. Kalau untuk tas kerajinan itu juga sendiri gitu ya? Iya, cuman apa ya, orang-orang itu banyak Klaten. Apa sih? Klaten. Apa ya Klaten? Teliti. Itu nggak apa sih? Nggak terampil, maksudnya nggak semua orang yang bisa kayak gini. Jadi sudah mulai langka ya? Iya, langka. Macam tak betul je budak ni. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini kan luas ya. Ada nggak sih organisasi yang mencakup semua negara ini? Sepengetahuanku sih ada. Apa ya? ASEAN. ASEAN itu gabungan dari negara di Asia Tenggara yang menjadi satu organisasi, yaitu dinamakan ASEAN. Dan negara ini saling bekerja sama. Ya, seperti itu contohnya. Sudah, apakah tidak ada yang menambah lagi tentang organisasi gabung? Dan aslinya sih ada banyak organisasi lainnya kayak namanya APEC, contohnya APEC, satu terus sama OPEC dan lain-lain. Oh, itu ya. Iya. Tapi karena materi kita bukan organisasi, jadi di video sebelah ya. Jangan lupa nonton di video sebelah. Okay. Jadi, kesimpulan dari kami selaku host adalah Kerjasama ekonomi internasional paling dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi. sampai jumpa di lain vlog selanjutnya.